Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ningsih. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Hamzah Madinah Datul Waton Anjani Lombok. Baiklah, di sini saya akan memaparkan isi makalah saya yang berjudul Ayat-ayat dan hadis yang membangun hukum ijarah, ujroh, dan ju'alah. Baiklah, langsung saja kita ke latar belakang masalah makalah saya. Dalam pembahasan ini yang akan saya uraikan adalah masalah ijarah, ujroh, dan ju'alah dalam artian pelaksanaan atau upah kerja. Akad jual beli dan sewa menyewa yang disebut dengan ijarah juga merupakan akad muamalah yang sering dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lewat dunia bisnis maupun lewat dunia perdagangan. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ijarah, ujroh, dan ju'alah? Yang kedua, bagaimana ayat hadis tentang ijarah, ujroh, dan ju'alah? Yang ketiga adalah bagaimana perbedaan antara ijarah, ujroh, dan ju'alah? Dan yang terakhir, bagaimana hukum ketentuan ijarah, ujroh, dan ju'alah? Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan. Di dalam makalah saya yang dibahas adalah pertama ayat Al-Quran, yaitu pertama ijarah. Disebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 6 yang menekankan pembayaran upah secara adil. Yang kedua ujroh, terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97 yang menjamin balasan bagi orang yang beramal soleh. Yang ketiga itu ju'alah, terdapat di dalam surah Yusuf ayat 3 ayat 72, yaitu yang diperbolehkan pemberian hadiah sebagai imbalan atau upah kerja. Selanjutnya hadis-hadis tentang ijarah, ujroh, dan ju'alah. Yang pertama ijarah. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW memerintahkan membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang kedua ujroh. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Yang ketiga ju'alah. Rasulullah SAW memperbolehkan pemberian hadiah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Selanjutnya kita masuk ke hukum dan ketentuan ijarah, ujroh, dan ju'alah. Yang pertama ijarah. Ijarah itu diperbolehkan di dalam Islam dengan syarat tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ujroh. Ujroh itu diperbolehkan, yaitu harus dibayarkan secara adil dan tepat waktu sesuai kesepakatan. Yang ketiga ju'alah. Diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Kemudian kita lanjut ke perbedaan antara ijarah, ujroh, dan ju'alah. Yang pertama ijarah. Ijarah artinya kontrak sewa menyewa suatu barang atau suatu jasa dengan pembayaran upah atau sewa yang disepakati. Yang kedua ujroh. Ujroh artinya imbalan yang diberikan sebagai upah atas pekerja yang dilakukan. Yang ketiga ju'alah. Ju'alah artinya hadiah atau imbalan yang diberikan atas penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas-tugas tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetapi sebelum saya mengakhiri paparan makalah saya ini, saya akan membacakan kesimpulan daripada isi makalah saya. Yang pertama adalah ijarah. Ijarah artinya sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran upah. Kemudian ujroh. Ujroh adalah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan secara adil dan tepat pada waktunya. Kemudian ju'alah. Ju'alah adalah pemberian hadiah sebagai imbalan atas penyelesaian tugas tertentu. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.